Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu yang belum masuk ke masjid, kita jalan aja karena waktu terus berjalan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, dan di antara nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri dengan kita menjaganya itu nikmat istiqomah di atas agamanya. Karena betapapun banyaknya harta seorang, tinggi kedudukannya seorang di hadapan manusia, apabila dia tidak bisa istiqomah di atas agamanya Allah, maka itu adalah kerugian yang nyata. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita di Masjid Al-Mahdi, yaitu di Tanah Uzzah, Bukit Lebah, Ciater, ba'da sholatul maghrib, rehat sejenak, kemudian kita mengadakan kajian tadabbur Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan kajian seperti ini, sedikit demi sedikit kita memahami daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena tujuan yang paling utama Al-Quran itu agar ditadaburi dan diamalkan, bukan hanya sebatas hafalnya saja, lebih-lebih hanya sebatas hiasan di lemari-lemari kita. Tidak seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kita waktunya terbatas, saya akan mencoba membaca dan kita mentadaburi sama-sama, yaitu surat Al-Hadid ayat ke-20 dan juga 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita baca per ayat. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahun, yaitu permainan dan senda gurauan, wa zinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kamasali ghaisin a'jabal kuffaru nabatu, seperti hujan yang tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman tersebut itu menjadi kering dan kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat kelak
ada azab yang besar. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan juga ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ini Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang sifat-sifat dunia. Dan di dalam ayat ini ada beberapa perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangga, takasurung fil amwal wa aulad, dan juga saling bermegah-megah. Ini sifat dunia Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya. Dan sifat dunia ini diperumpamakan seperti hujan yang menyirami tanaman-tanaman petani, kemudian tanaman tersebut tumbuh ya dengan hijau ya. Kemudian setelah hijau menguning, bahkan mengering dan hancur. Itu perumpamaan dunia. Jadi dunia itu seperti itu ya. Jadi hijau, penuh kesenangan, tapi pada akhirnya akan hancur karena fana. Oleh karena itu ya, bagi kita ya, yang sudah mengetahui ya, yang Allah kabarkan tentang sifat-sifat dunia, maka kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Dan sudah saya sampaikan di dalam sebuah syair ya tentang hamba-hamba yang cerdas. Innalillahi ibadan futana, bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tolakud dunya wa khaful fitana, mereka menjauh dari dunia, lari dari dunia, wa khaful fitana, karena mereka takut akan fitnah dunia. Nadhara fiha falama alimu, di dalam syair masih disebutkan syair, mereka memperhatikan dunia. Ketika mereka mengetahui tentang dunia yang sebenarnya, yaitu laisat fiha lihayyin watona, bukan kehidupan, bukan untuk sebuah kehidupan, ja'alaha lujatan, mereka menjadikan dunia ini sebagai samudra. Wattakhadhu amal soleh, mereka menjadikan amal-amal soleh fiha futuna, fiha sufuna, yaitu sebagai bahtera. Jadi orang-orang yang beriman ketika mengetahui hakikat dunia sebenarnya, mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan, sebagai samudra, sehingga mereka perlu untuk mengaruhinya dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Ini yang disebutkan oleh seorang penyair, bahwasanya sifat orang cerdas itu seperti demikian, tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Dan ini pun semakna dengan ayat lain, bahwasanya Allah menyebutkan di ayat lain, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati, bahwasanya dijadikan perhiasan bagi manusia ya dari syahwat ya, keinginan dari wanita-wanita dan juga anak-anak, kemudian harta yang banyak dari berbagai jenis, minal zahabi wal fidah, dari jenis emas dan perak, wal khailil musawamah, dan juga dari kuda pilihan, wal an'am, dan dari binatang-binatang ternak, wal hars, dan juga dari ladang. Itulah dunia, jadi bikin senang ya, seperti itu. Oleh karena itu ayat ini merupakan bekal untuk kita ya, bahwasanya kita jangan terus yang menyebutkan, yang menyifatkan bahwa dunia ini seperti ini, yaitu laibun walahun wazinatun watafakhurum watakasurun. Jadi itulah sifat dunia. Oleh karena itu alhamdulillah kita semua di sini Allah pilih ya untuk menghindar dari fitnah dunia, menghindar dari gemerlapnya dunia dan dari berbagai fitnah dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita ini dibimbing, selain kita dibimbing dengan Al-Qur'an dan juga hadis,
kita pun senantiasa diberikan mubasyirat sebagai peneguh kita, agar kita semakin yakin, semakin mantap bahwasanya kita betul-betul di jalan yang insya Allah Ta'ala jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai ya? Ya, sudah tuh. Ya? Satu lagi ya? Atau apa? Ya? Satu lagi ya? Atau apa satu lagi? Oleh karena itu di dalam sebuah hadis disebutkannya an Rasulillah saleh, kalian untuk melakukan amal soleh. Satakunu fitatun, yaitu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Wah, sampai-sampai sesekali hari beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sorenya dia beriman, subuhnya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minat dunya, mereka yaitu keadaannya menjual agama untuk tujuan dunia. Nah, ini hadis ya sebagai penguat bahwasanya kita untuk segera beramal soleh ya, seperti karena nanti di ayat selanjutnya berlomba-lomba dalam ampunan Allah dan juga surganya Allah, bukan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Mungkin itu saja ya, walaupun sebetulnya 2 ayat lagi, tapi tidak mengapa ya. Yang penting kita sedikit-sedikit dan berusaha untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Salah hilap mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan juga diberikan kesabaran tentunya, karena segala sesuatu butuh kesabaran ya. Orang tidak sabar ya tidak akan bertahan seperti itu. Apapun perkaranya, lebih-lebih ini perkara agama, perkara bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah SWT, itu butuh kesabaran. Sebagaimana kesabaran para nabi dan rasul, mereka terus bersabar sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Begitu juga dengan kita ya. Insya Allah kita tidak akan lama lagi, insya Allah ya. Tetap kita bersabar, jangan sampai sudah berbagai macam fitnah. Baik, kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.